Jika Anda menonton video ini, ketahuilah bahwa itu bukan kebetulan. Momen ini telah diatur oleh takdir. Sebagai orang yang terpilih, Anda tidak seperti orang lain. Anda memiliki jalur yang unik, tujuan ilahi, dan hubungan dengan alam semesta yang membedakan Anda. Video ini menemukan Anda karena pesan yang terkandung di dalamnya ditujukan khusus untuk Anda. Alam semesta telah menyelaraskan perjalanan Anda untuk membawa Anda ke sini. Dan apa yang akan Anda dengar selanjutnya sangat penting untuk langkah Anda berikutnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita menemui berbagai pengalaman, orang, dan situasi. Namun bagi yang terpilih, pertemuan-pertemuan ini tidak pernah kebetulan. Mereka adalah tanda, sinyal, dan bimbingan dari alam semesta. Masing-masing membawa potongan teka-teki yang membentuk tujuan ilahi Anda. Anda mungkin telah menyadari bahwa beberapa hal tampaknya klik, pesan tertentu lebih dalam resonansinya dengan Anda, atau Anda tertarik pada pengalaman tertentu. Ini bukan kebetulan. Ini adalah alam semesta yang membimbing Anda, memastikan Anda menerima informasi dan inspirasi yang Anda butuhkan pada momen yang tepat. Selamat datang di keluarga pandangan mata. Di sini, kita adalah pengembara yang senantiasa mencari cahaya kebenaran. Bersama-sama, kita akan melangkah maju, mengasah jiwa, dan menaklukkan segala kegelapan dalam diri. Bagi kalian yang telah lama bersama, terima kasih atas subscribe. Terima kasih atas super thanks, like, komen, cinta dan dukungan tak terhingga. Kebaikan kalian telah menyinari jalan kita. Sekarang, mari kita jelajahi mengapa pesan ini telah menemukan Anda dan apa artinya untuk perjalanan Anda sebagai orang yang terpilih. Bab 1. Waktu ilahi dalam pesan-pesan. Tidak ada yang namanya kebetulan di alam semesta. Hanya waktu ilahi. Sebagai orang yang terpilih, Anda memiliki rasa kesadaran dan intuisi yang lebih tinggi yang membimbing Anda melalui kehidupan. Ketika Anda menemui pesan yang resonansi dalam, itu bukan kebetulan. Itu adalah alam semesta yang berbicara langsung kepada Anda. Waktu dari pesan ini sempurna karena datang pada momen ketika Anda sangat membutuhkannya, bahkan jika Anda belum sepenuhnya menyadarinya. Konsep waktu ilahi berakar pada keyakinan bahwa alam semesta terus bekerja untuk kepentingan Anda, bahkan ketika Anda tidak dapat melihatnya. Setiap peristiwa, setiap pertemuan, setiap potongan informasi adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar yang dirancang untuk membantu Anda tumbuh, belajar, dan memenuhi takdir Anda. Sebagai orang yang terpilih, hidup Anda terhubung erat dengan waktu ilahi ini. Alam semesta tahu persis kapan Anda siap menerima pesan-pesan tertentu dan memastikan mereka menemukan Anda pada saat yang sempurna. Pikirkan tentang waktu timing ketika Anda merasa tersesat, bingung, atau tidak yakin. Dalam momen-momen tersebut, pernahkah Anda menemui buku, kutipan, percakapan, atau video yang tampaknya memberikan panduan yang Anda butuhkan? Kejadian-kejadian ini bukan kebetulan. Mereka adalah cara alam semesta berkomunikasi dengan Anda. Ketika Anda melihat video ini, itu karena Anda siap menerima pesan yang terkandung di dalamnya. Jiwa Anda telah selaras dengan frekuensi pesan ini, dan ia telah terwujud dalam realitas Anda untuk membimbing Anda ke tahap berikutnya dari perjalanan Anda. Inilah keindahan waktu ilahi. Ia memastikan Anda menerima apa yang Anda butuhkan saat Anda membutuhkannya. Ini adalah pengingat bahwa Anda tidak pernah sendirian dan bahwa alam semesta selalu bekerja untuk kebaikan Anda, bahkan ketika segalanya tampak kacau atau tidak pasti. Pesan dalam video ini hadir untuk mengingatkan Anda tentang kebenaran itu dan untuk mendorong Anda mempercayai waktu hidup Anda. Segalanya berkembang persis seperti yang seharusnya, dan Anda berada di tempat yang tepat. Saat Anda terus tumbuh dan berkembang dalam perjalanan spiritual Anda akan mulai melihat sinkronisitas dengan frekuensi yang semakin meningkat. Sinkronisitas ini bukan kebetulan,
Mereka adalah tanda-tanda dari alam semesta yang mengonfirmasi bahwa Anda berada di jalur yang benar. Mereka menegaskan bahwa Anda selaras dengan diri Anda yang lebih tinggi dan bahwa keputusan yang Anda buat mengarah pada tujuan sejati Anda. Konsep waktu ilahi bisa sulit dipahami, terutama di dunia yang menghargai kepuasan instan. Kita hidup dalam masyarakat yang terus mendorong kita untuk bergerak lebih cepat, mencapai lebih banyak, dan selalu selangkah lebih maju. Namun, alam semesta beroperasi pada garis waktu yang berbeda, satu yang didasarkan pada pertumbuhan dan evolusi jiwa Anda. Alam semesta tahu bahwa ada waktu yang sempurna untuk segala sesuatu dan ia tidak akan mempercepat prosesnya. Ketika Anda menemui pesan yang sangat resonan dengan Anda, itu adalah tanda bahwa alam semesta percaya Anda siap menerimanya. Ini menunjukkan bahwa Anda telah mencapai titik dalam perjalanan Anda di mana Anda dapat sepenuhnya memahami dan mengintegrasikan kebijaksanaan yang ditawarkan. Alam semesta tahu Anda memiliki kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan untuk mengambil langkah berikutnya di jalan Anda, dan ia memberikan bimbingan yang Anda butuhkan. Pesan dalam video ini adalah salah satu momen waktu ilahi tersebut. Ia telah menemukan Anda karena alam semesta tahu Anda siap menerimanya. Alam semesta tahu Anda memiliki kapasitas untuk memahami makna yang lebih dalam di balik kata-kata dan menggunakan pemahaman itu untuk pertumbuhan spiritual Anda lebih lanjut. Percayalah pada waktu pesan ini dan ketahuilah bahwa ini adalah apa yang Anda butuhkan pada saat ini dalam hidup Anda. Waktu ilahi adalah pengingat bahwa Anda selalu dipandu, bahkan ketika jalan di depan tidak jelas. Ini mengingatkan Anda bahwa alam semesta terus bekerja untuk kebaikan Anda, menyusun peristiwa dan keadaan untuk membantu Anda tumbuh dan berkembang. Ketika sebuah pesan resonan dalam, itu adalah tanda bahwa Anda berada di jalur yang benar dan bahwa alam semesta mendukung Anda di setiap langkah. Percayalah pada waktu hidup Anda dan ketahuilah bahwa segala sesuatu berkembang persis seperti yang seharusnya. Anda berada di tempat yang tepat, dan pesan ini ada di sini untuk membantu Anda melanjutkan perjalanan Anda. Biarkan pesan ini menjadi pengingat bahwa Anda tidak sendirian, dan alam semesta selalu bekerja untuk membimbing Anda menuju kebaikan tertinggi Anda. Saat Anda maju, jaga hati dan pikiran Anda terbuka terhadap pesan-pesan yang dikirimkan alam semesta kepada Anda. Perhatikan tanda-tanda, sinkronisitas, dan momen-momen resonansi dalam hidup Anda. Ini adalah cara alam semesta membimbing Anda dan membantu Anda menavigasi jalan Anda dengan jelas dan percaya diri. Percayalah pada proses dan ketahuilah bahwa Anda berada di tempat yang tepat. Bab 2. Kekuatan sinkronisiti dalam hidup Anda. Sebagai orang terpilih, Anda secara alami selaras dengan energi halus alam semesta. Anda mungkin pernah mengalami momen di mana segala sesuatunya tampak pas, ketika orang yang tepat, peluang, atau informasi muncul tepat saat dibutuhkan. Momen-momen ini dikenal sebagai synchronicity, dan mereka jauh lebih dari sekadar kebetulan. Synchronicity adalah cara alam semesta berkomunikasi dengan Anda, membimbing Anda, dan mengonfirmasi bahwa Anda berada di jalur yang benar. Synchronicity adalah bahasa alam semesta. Ini adalah cara kosmos berbicara kepada mereka yang terbuka untuk mendengarkan, mereka yang terhubung dengan diri mereka yang lebih tinggi, dan tujuan besar yang membimbing hidup mereka. Ketika Anda mengalami synchronicity, itu adalah tanda kuat bahwa Anda selaras dengan aliran alam semesta. Itu mengonfirmasi bahwa pikiran, tindakan, dan niat Anda bergetar dengan frekuensi tinggi yang mengatur realitas Anda. Pikirkan tentang waktu ketika Anda memikirkan seseorang hanya untuk mereka menelepon Anda beberapa saat kemudian, atau ketika Anda merenungkan sebuah pertanyaan dan jawaban tiba-tiba muncul dalam sebuah percakapan, buku, atau bahkan di papan reklame. Ini bukanlah kejadian acak, ini adalah synchronicity, diatur dengan cermat oleh alam semesta untuk memberikan bimbingan dan jaminan yang Anda butuhkan. Bagi orang terpilih, momen-momen ini sangat signifikan, seringkali membawa pesan yang penting untuk pertumbuhan spiritual Anda dan pemenuhan tujuan ilahi Anda.
Kekuatan sinkronisiti terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan Anda dengan kebenaran yang lebih dalam tentang keberadaan Anda. Ketika Anda memperhatikan momen-momen ini, Anda mulai melihat keterhubungan segala sesuatu. Anda menyadari bahwa tidak ada yang dalam hidup Anda yang terisolasi atau tanpa makna. Setiap pertemuan, setiap pengalaman, dan setiap tantangan adalah bagian dari rencana ilahi yang terungkap dalam harmoni sempurna dengan alam semesta. Saat Anda menjadi lebih selaras dengan sinkronisiti, Anda mulai melihat dunia melalui lensa yang berbeda. Satu, yang mengungkapkan kebijaksanaan dan bimbingan mendalam yang selalu tersedia untuk Anda sebagai orang terpilih. Sinkronisiti ini berfungsi sebagai penunjuk jalan, membimbing Anda menuju jalur yang benar. Mereka mengingatkan Anda bahwa Anda tidak pernah sendirian, bahwa alam semesta selalu bekerja untuk kebaikan Anda, dan bahwa setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat ke takdir Anda. Ketika Anda menghadapi sinkronisiti, luangkan waktu untuk merenungkan maknanya. Apa yang coba disampaikan alam semesta kepada Anda? Bimbingan apa yang ditawarkan? Bagaimana Anda bisa menggunakan informasi ini untuk lebih selaras dengan tujuan lebih tinggi Anda? Menerima sinkronisiti memerlukan kepercayaan pada proses, melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan, dan membiarkan alam semesta membimbing Anda. Ini tentang menyerahkan diri pada aliran hidup, mengetahui bahwa Anda dibimbing tepat ke tempat yang Anda butuhkan. Sebagai orang terpilih, kepercayaan ini sangat penting, karena memungkinkan Anda menjalani hidup dengan kedamaian dan keyakinan, mengetahui bahwa segala sesuatu terungkap dalam urutan ilahi. Bab 3. Menerima tanda dan simbol di sekitar Anda. Sebagai orang terpilih, Anda dikelilingi oleh tanda dan simbol yang membawa makna mendalam. Tanda-tanda ini adalah cara alam semesta berkomunikasi dengan Anda, menawarkan bimbingan, jaminan, dan wawasan saat Anda menjalani perjalanan spiritual Anda. Kunci untuk memahami pesan-pesan ini terletak pada kemampuan Anda untuk mengenali dan menafsirkannya, melihat melampaui permukaan untuk terhubung dengan kebenaran yang lebih dalam yang mereka ungkapkan. Dalam kehidupan sehari-hari Anda mungkin akan menemukan berbagai tanda dan simbol, masing-masing dengan pesan uniknya. Ini bisa berupa angka yang berulang, hewan tertentu, kata atau frasa tertentu, atau bahkan pola-pola di lingkungan Anda. Misalnya, melihat urutan angka yang sama berulang kali, seperti 1111 atau 777, seringkali menandakan bahwa Anda selaras dengan alam semesta, bahwa pikiran dan tindakan Anda bergetar dengan tujuan lebih tinggi Anda. Hewan pun bisa menjadi pembawa pesan yang kuat. Jika hewan tertentu sering muncul kepada Anda, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam mimpi Anda, mungkin hewan tersebut membawa pesan. Setiap hewan memiliki makna simbolisnya yang berakar pada kebijaksanaan kuno dan tradisi spiritual. Misalnya, melihat burung elang mungkin menandakan bahwa Anda perlu memperhatikan intuisi dan visi lebih tinggi Anda. Sementara kupu-kupu bisa melambangkan transformasi dan munculnya fase baru dalam hidup Anda. Kunci untuk memahami tanda dan simbol ini adalah tetap terbuka dan sadar. Ketika sesuatu menarik perhatian Anda, luangkan waktu untuk merenungkan apa artinya. Apa yang sedang terjadi dalam hidup Anda pada saat itu? Pikiran atau emosi apa yang Anda rasakan? Bagaimana tanda tersebut beresonansi dengan situasi Anda saat ini? Dengan bertanya-tanya seperti ini, Anda dapat mulai menafsirkan pesan yang dikirimkan alam semesta kepada Anda. Selain tanda-tanda eksternal, Anda juga mungkin menerima simbol dalam mimpi atau meditasi Anda. Simbol-simbol ini seringkali membawa makna signifikan, karena muncul dari pikiran bawah sadar Anda yang terhubung erat dengan ilahi. Perhatikan citra dalam mimpi Anda. Apakah itu objek, orang, atau tempat tertentu? Itu bisa menjadi pesan dari diri lebih tinggi Anda atau alam semesta, menawarkan bimbingan atau wawasan yang mungkin tidak Anda sadari dalam kehidupan sadar Anda. Penting untuk diingat bahwa tanda dan simbol sangat pribadi. Apa yang berarti bagi seseorang mungkin tidak memiliki makna yang sama bagi orang lain. Inilah sebabnya mengapa penting untuk mempercayai intuisi Anda saat menafsirkan pesan-pesan ini. Intuisi Anda adalah saluran komunikasi langsung Anda dengan alam semesta,
membimbing Anda dalam memahami simbol-simbol yang muncul dalam hidup Anda. Percayalah bahwa Anda memiliki kebijaksanaan batin untuk mengartikan pesan-pesan ini dan menerapkannya dalam perjalanan Anda. Saat Anda menjadi lebih selaras dengan tanda dan simbol di sekitar Anda akan memperhatikan bahwa mereka sering muncul saat Anda paling membutuhkannya. Mereka mungkin menawarkan kenyamanan selama masa-masa sulit, konfirmasi saat Anda membuat keputusan penting, atau dorongan saat Anda merasa ragu. Pesan-pesan ini adalah pengingat bahwa Anda tidak pernah sendirian dalam perjalanan Anda, bahwa alam semesta selalu di sisi Anda, membimbing dan mendukung Anda di setiap langkah. Mengintegrasikan bimbingan dari tanda dan simbol ini ke dalam hidup Anda bisa sangat memberdayakan. Mereka dapat membantu Anda membuat keputusan, memperoleh kejelasan, dan tetap selaras dengan tujuan lebih tinggi Anda. Ketika Anda mulai melihat hidup Anda sebagai serangkaian pesan yang saling terhubung dari alam semesta, Anda akan menemukan bahwa Anda dapat menavigasi jalur Anda dengan lebih mudah dan percaya diri. Tanda dan simbol menjadi kompas Anda, menunjuk ke arah utara sejati Anda. Sebagai orang terpilih, kemampuan Anda untuk mengenali dan menafsirkan tanda dan simbol adalah anugerah. Itu memungkinkan Anda menerima bimbingan dari alam semesta dengan cara yang unik bagi Anda. Terimalah anugerah ini dan gunakan untuk memperdalam hubungan Anda dengan Ilahi. Semakin Anda memperhatikan tanda dan simbol dalam hidup Anda, semakin Anda akan menemukan kebijaksanaan mendalam yang mereka miliki. Mereka adalah cara alam semesta berbicara kepada Anda, mengingatkan Anda bahwa Anda berada di jalur yang benar, dan bahwa perjalanan Anda berkembang persis seperti seharusnya. Bab 4. Menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta. Sebagai seorang yang terpilih, perjalananmu tidak hanya tentang mengenali tanda dan simbol. Ini tentang menyelaraskan dirimu dengan frekuensi semesta. Penyelarasan ini memungkinkanmu untuk sepenuhnya memanfaatkan bimbingan, dukungan, dan kebijaksanaan yang ditawarkan oleh semesta. Ketika kamu menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta, kamu membuka diri untuk aliran kehidupan, memungkinkan segala sesuatu yang kamu butuhkan datang kepadamu dengan mudah dan anggun. Tapi, apa artinya menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta? Pada intinya, ini berarti hidup selaras dengan ritme alami kosmos. Ini tentang berirama dengan energi yang mengatur segala sesuatu, dari siklus bulan dan perubahan musim, hingga aliran energi dalam tubuhmu sendiri. Ketika kamu selaras dengan energi ini, kamu menjadi salah satu pencipta bersama semesta, aktif berpartisipasi dalam manifestasi keinginanmu dan pengembangan takdirmu. Salah satu cara yang paling kuat untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta adalah melalui kesadaran dan kehadiran. Ketika kamu sepenuhnya hadir di saat ini, kamu selaras dengan aliran kehidupan. Kamu tidak terganggu oleh masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Sebaliknya, kamu terbuka untuk bimbingan dan peluang yang tersedia untukmu saat ini. Keadaan kehadiran ini memungkinkanmu untuk merespons tantangan dan peluang kehidupan dengan kejernihan dan niat, daripada bereaksi karena ketakutan atau ketidakpastian. Meditasi adalah alat kuat lainnya untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta. Ketika kamu meditasi, kamu menenangkan pikiran dan menciptakan ruang untuk semesta berkomunikasi denganmu. Dalam keadaan ketenangan ini, kamu dapat menerima wawasan, bimbingan, dan inspirasi yang mungkin tidak dapat diakses dalam kesadaran sehari-harimu. Meditasi memungkinkanmu terhubung dengan aspek-aspek yang lebih dalam dari dirimu, menyelaraskan energimu dengan frekuensi yang lebih tinggi dari semesta. Selain kesadaran dan meditasi, penting juga untuk mengembangkan rasa syukur. Syukur adalah salah satu frekuensi tertinggi yang dapat kamu pancarkan dan memiliki kekuatan untuk menarik lebih banyak berkah ke dalam hidupmu. Ketika kamu mengungkapkan syukur atas apa yang kamu miliki, kamu menyelaraskan dirimu dengan kelimpahan semesta. Penyelarasan ini membuka pintu untuk pengalaman positif, peluang, dan sinkronisitas yang lebih banyak. Aspek penting lainnya dari menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta adalah melepaskan resistensi.
Resistensi menciptakan hambatan dalam medan energimu, mencegah aliran kehidupan bergerak bebas melalui dirimu. Ketika kamu menolak perubahan, melekat pada pola lama, atau menahan rasa takut dan keraguan, kamu mengganggu penyelarasanmu dengan semesta. Untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta, kamu harus bersedia melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat bagimu dan percaya pada proses kehidupan. Proses melepaskan ini tidak selalu mudah, tetapi sangat penting untuk pertumbuhanmu sebagai seorang chosen one. Ini membutuhkan iman, kepercayaan, dan kesediaan untuk menyerah pada hal yang tidak diketahui. Namun, ketika kamu melakukannya, kamu akan menemukan bahwa semesta mendukungmu dengan cara yang tidak pernah bisa kamu bayangkan. Pintu akan terbuka, peluang akan muncul, dan jalan di depan akan menjadi jelas. Saat kamu menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta, kamu juga akan menemukan bahwa intuisi kamu menjadi lebih kuat. Sistem bimbingan batinmu sangat selaras dengan energi kosmos, dan ketika kamu berada dalam penyelarasan, kamu bisa mempercayai bahwa intuisi kamu akan membimbingmu ke arah yang benar. Pengetahuan batin ini adalah sekutu terbesarmu dalam perjalananmu, membantumu menavigasi liku-liku kehidupan dengan keyakinan dan anggun. Menyelaraskan diri dengan frekuensi semesta bukanlah sebuah peristiwa sekali waktu. Ini adalah praktik yang berkelanjutan. Ini membutuhkan kesadaran, kehadiran, dan komitmen untuk hidup selaras dengan ritme alami kehidupan. Namun, hadiahnya sangat mendalam. Ketika kamu berada dalam penyelarasan, kamu merasakan kedamaian, kegembiraan, dan kepuasan yang mendalam. Kamu tahu bahwa kamu berada tepat di tempat yang kamu butuhkan, melakukan hal yang tepat, dan kamu mempercayai bahwa semesta membimbingmu setiap langkahnya. Saat kamu melanjutkan perjalananmu sebagai seorang chosen one, ingatlah bahwa penyelarasan adalah kunci untuk membuka potensi penuh dalam hidupmu. Ini adalah dasar dari segala sesuatu yang lain. Ketika kamu selaras dengan frekuensi semesta, kamu berada dalam harmoni dengan aliran kehidupan, dan segala sesuatu lainnya akan berada pada tempatnya. Percayalah pada proses ini dan ketahuilah bahwa semesta selalu bekerja untuk kebaikanmu, membimbingmu menuju kebaikan tertinggi. Bab 5. Perjalanan menjadi diri sejati. Sebagai seorang chosen one, perjalananmu pada akhirnya adalah tentang menjadi diri sejati. Inilah inti dari jalanmu. Menemukan siapa dirimu yang sebenarnya pada level terdalam dan mewujudkan kebenaran itu dalam setiap aspek hidupmu. Semesta telah memilihmu karena ia tahu bahwa kamu memiliki kekuatan, kebijaksanaan, dan keberanian untuk menjalani perjalanan ini. Ia mengenali kemampuanmu untuk melampaui batasan masa lalu dan memasuki kekuatanmu sepenuhnya sebagai makhluk ilahi. Menjadi diri sejati bukanlah perjalanan yang mudah. Ini membutuhkan menghadapi ketakutanmu, menghadapi bayanganmu, dan melepaskan identitas palsu yang dipaksakan oleh masyarakat, keluarga, dan bahkan pikiranmu sendiri. Namun, setiap langkah dari perjalanan ini sangat berharga, karena ini mengarah pada pemahaman potensi tertinggi kamu dan pemenuhan tujuan ilahimu. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah kesadaran diri. Kamu harus bersedia untuk melihat ke dalam dan memeriksa pikiran, keyakinan, dan perilakumu. Apa yang mendorong tindakanmu? Ketakutan atau keraguan, apa yang menahanmu? Pola lama apa yang kamu ulangi? Kesadaran diri adalah dasar dari transformasi, karena ini membantumu melihat di mana kamu tidak selaras dengan diri sejati dan di mana perubahan perlu dilakukan. Setelah kamu mendapatkan kesadaran diri, langkah berikutnya adalah penerimaan diri. Ini berarti merangkul semua aspek dirimu, cahaya dan gelap, kekuatan dan kelemahan, kesuksesan dan kegagalan. Penerimaan diri adalah tentang mencintai dirimu tanpa syarat, tanpa penilaian atau kritik. Ini tentang mengakui bahwa kamu adalah sebuah karya yang sedang berkembang dan bahwa setiap bagian dari perjalananmu memiliki nilai. Saat kamu mengembangkan penerimaan diri, kamu akan mulai melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal. Kamu tidak lagi mencari persetujuan dari orang lain atau menyesuaikan diri dengan ekspektasi masyarakat. Sebaliknya, kamu akan dipandu oleh kebenaran batinmu, mempercayai bahwa kamu sudah cukup apa adanya. Inilah awal dari kebebasan sejati.
kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri, hidup secara autentik, dan mengejar impianmu tanpa rasa takut atau ragu. Langkah berikutnya dalam perjalananmu adalah ekspresi diri. Saat kamu semakin selaras dengan diri sejati, kamu akan merasakan dorongan yang semakin besar untuk mengekspresikan siapa dirimu di dunia. Ini bisa berupa proyek kreatif, jalur karier baru, atau sekadar hidup dengan cara yang sesuai dengan nilai dan keyakinanmu. Ekspresi diri adalah perwujudan dari kesadaran diri dan penerimaan diri. Ini adalah manifestasi dari kebenaran batinmu di dunia luar. Namun, ekspresi diri tidak hanya tentang apa yang kamu lakukan. Ini tentang bagaimana kamu hidup. Ini tentang mewujudkan diri sejati dalam setiap aspek kehidupanmu, hubunganmu, pekerjaanmu, dan interaksi sehari-harimu. Ini tentang hidup selaras dengan nilai dan prinsipmu, bahkan ketika itu sulit atau tidak populer. Ini tentang menjadi diri sendiri, apapun yang terjadi. Saat kamu melanjutkan perjalanan ini, kamu akan menghadapi tantangan dan rintangan. Ini bukan dimaksudkan untuk menghentikanmu. Mereka adalah peluang untuk pertumbuhan. Setiap tantangan adalah pelajaran, kesempatan untuk memperdalam kesadaran dirimu, memperkuat penerimaan dirimu, dan menyempurnakan ekspresi dirimu. Mereka adalah crucible di mana diri sejati kamu ditempa. Salah satu tantangan terbesar yang mungkin kamu hadapi adalah ketakutan akan dilihat sebagai siapa dirimu yang sebenarnya. Sebagai seorang chosen one, kamu dimaksudkan untuk menonjol, menjadi berbeda, dan memimpin dengan contoh. Namun, ini bisa menakutkan, terutama di dunia yang seringkali menghargai konformitas dibandingkan dengan keaslian. Ingatlah, diri sejati kamu adalah hadiah terbesarmu untuk dunia. Ini adalah kontribusi unikmu pada kesadaran kolektif. Ketika kamu menerima siapa dirimu, kamu memberi izin kepada orang lain untuk melakukan hal yang sama. Langkah terakhir dalam perjalananmu adalah penguasaan diri. Ini adalah proses mengintegrasikan diri sejati kamu ke dalam setiap aspek kehidupanmu. Ini berarti hidup dengan tujuan, kejernihan, dan niat. Ini tentang menyelaraskan pikiran, kata-kata, dan tindakanmu dengan nilai dan prinsip tertinggimu. Penguasaan diri adalah puncak dari perjalananmu. Titik di mana kamu menjadi makhluk yang sepenuhnya terwujud dan diberdayakan. Namun penguasaan diri bukanlah tujuan akhir. Ini adalah praktik seumur hidup. Ini memerlukan kesadaran diri, penerimaan diri, dan ekspresi diri yang terus-menerus. Ini membutuhkan koneksi dengan kebenaran batinmu dan hidup selaras dengan diri yang lebih tinggi. Saat kamu terus mempraktikkan penguasaan diri, kamu akan memperhatikan bahwa hidupmu mulai mencerminkan diri sejati kamu. Kamu akan merasakan kedamaian, kegembiraan, dan kepuasan yang lebih besar. Mengetahui bahwa kamu sedang menjalani tujuan ilahimu dan bahwa perjalananmu sebagai seorang chosen one berkembang persis seperti seharusnya. Di sepanjang jalan ini, ingatlah bahwa perjalanan untuk menjadi diri sejati bukanlah perjalanan yang sendirian. Kamu didukung oleh semesta, oleh pemandu-pemandumu, dan oleh energi kolektif dari semua orang yang menjalani jalan serupa. Kamu tidak pernah sendirian, dan kamu selalu dicintai. Percayalah pada dirimu sendiri. Percayalah pada perjalanan ini. Dan ketahuilah bahwa kamu berada tepat di tempat yang kamu butuhkan. Kamu adalah seorang jiwa terpilih, dan dunia sedang menunggumu untuk memasuki kekuatan penuhmu dan bersinar dengan cahayamu. Bab 6. Peran sakral kesendirian dalam perjalanan seorang jiwa terpilih. Kesendirian adalah ruang sakral di mana transformasi mendalam terjadi bagi para jiwa terpilih. Ini bukanlah keadaan kesepian, melainkan kesempatan untuk terhubung dengan aspek terdalam dari diri mereka. Dalam kesendirian, para jiwa terpilih menemukan kejelasan, kebijaksanaan, dan kekuatan yang diperlukan untuk menjalankan misi ilahi mereka. Dalam dunia yang terus bergaung dengan kebisingan, aktivitas, dan gangguan, kesendirian mungkin tampak seperti kemewahan atau bahkan beban. Namun, bagi para jiwa terpilih, kesendirian adalah hal yang esensial. Ini memberikan ruang untuk menarik diri dari dunia luar dan menyelaraskan diri dengan suara batin yang membimbing mereka.
Suara batin ini, sering disebut sebagai diri yang lebih tinggi, adalah penghubung langsung dengan yang ilahi, menawarkan wawasan dan bimbingan yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Kesendirian memungkinkan para jiwa terpilih untuk menenangkan pikiran mereka dan mendengarkan bisikan jiwa. Di momen-momen tenang ini, mereka dapat mendengar pesan-pesan dari semesta, memahami tanda-tanda yang telah diberikan kepada mereka, dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan mereka. Periode kesendirian sering menandai waktu kebangkitan spiritual bagi para jiwa terpilih. Momen-momen tenang ini memungkinkan mereka untuk terhubung kembali dengan sifat asli mereka dan menyelaraskan kembali dengan tujuan yang lebih tinggi. Selama waktu-waktu ini, mereka juga mungkin mengalami peningkatan intuisi. Dengan menarik diri dari gangguan dunia luar, indera batin mereka menjadi lebih tajam, memungkinkan mereka untuk merasakan energi dan getaran halus yang membimbing jalan mereka. Intuisi yang meningkat ini menjadi alat yang kuat, membantu para jiwa terpilih menavigasi perjalanan mereka dengan kejelasan dan keyakinan yang lebih besar. Namun, kesendirian tidak selalu mudah. Ini bisa membawa ketidaknyamanan, ketakutan, dan bahkan perlawanan. Kesunyian memaksa para jiwa terpilih untuk menghadapi aspek diri mereka yang telah mereka hindari. Namun melalui konfrontasi ini, pertumbuhan dan transformasi terjadi. Dengan menghadapi bayangan mereka, mereka dapat menyembuhkan luka lama, melepaskan keyakinan yang membatasi, dan memasuki kekuatan sejati mereka. Dalam kesendirian, para jiwa terpilih juga memiliki kesempatan untuk terhubung dengan pemandu spiritual dan mentor mereka, baik itu malaikat, leluhur, atau makhluk ilahi lainnya. Pemandu-pemandu ini menawarkan dukungan, kebijaksanaan, dan dorongan, selalu siap membantu dalam perjalanan. Namun, dalam momen kesendirian inilah para jiwa terpilih dapat benar-benar mendengar bimbingan mereka. Koneksi ini dengan alam spiritual memberikan kenyamanan dan kekuatan yang besar. Mengingatkan para jiwa terpilih bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian, bahkan dalam kesendirian. Kesendirian memungkinkan para jiwa terpilih untuk mengisi ulang dan memulihkan energi mereka. Sebagai makhluk yang sensitif, mereka sering menyerap energi dari orang lain yang dapat membuat mereka merasa kelelahan atau tertekan. Dalam kesendirian, mereka memiliki ruang untuk melepaskan energi-energi ini dan terhubung kembali dengan energi mereka sendiri, memastikan mereka beroperasi dari tempat yang seimbang dan selaras. Riset energi ini penting untuk menjaga kesejahteraan mereka dan tetap terhubung dengan misi ilahi mereka. Selain manfaat spiritual dan energi, kesendirian juga menawarkan keuntungan praktis. Ini menjadi waktu untuk refleksi, perencanaan, dan strategi. Para jiwa terpilih dapat menggunakan momen-momen ini untuk menetapkan niat, memperjelas tujuan mereka, dan merencanakan langkah-langkah yang perlu mereka ambil untuk mencapainya. Kejelasan visi ini penting untuk mewujudkan keinginan mereka dan memenuhi tujuan mereka. Saat para jiwa terpilih merangkul kesendirian, mereka mulai memahami bahwa ini bukanlah hukuman atau tanda isolasi, melainkan hadiah. Waktu untuk memperdalam hubungan mereka dengan yang ilahi, memperkuat tekad batin mereka, dan mempersiapkan fase berikutnya dari perjalanan mereka. Kesendirian adalah crucible di mana mereka dipurnikan, muncul lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih selaras dengan diri sejati mereka. Penting bagi para jiwa terpilih untuk mengembangkan praktik kesendirian secara rutin, baik melalui meditasi, menghabiskan waktu di alam, atau sekadar mengambil momen ketenangan sepanjang hari. Praktik ini akan membantu mereka tetap terhubung, pusat, dan selaras dengan tujuan yang lebih tinggi. Dengan menghargai ruang sakral ini, mereka akan menemukan bahwa itu menjadi sumber kekuatan dan bimbingan yang besar, membantu mereka menavigasi perjalanan mereka dengan anggun dan mudah. Akhirnya, kesendirian adalah komponen kunci dari perjalanan para jiwa terpilih. Disinilah mereka berkomunikasi dengan yang ilahi, menyembuhkan luka mereka, dan mempersiapkan pekerjaan yang ada di depan. Dengan merangkul kesendirian, mereka dapat mengakses kebijaksanaan dan kekuatan tak terbatas di dalam diri mereka, muncul sebagai makhluk ilahi yang kuat, seperti yang dimaksudkan. Bab 7.
Merangkul misi ilahi Anda dengan keberanian perjalanan seorang jiwa terpilih memikul tanggung jawab besar, tetapi juga merupakan perjalanan yang penuh tujuan dan pemenuhan. Di inti perjalanan ini terletak misi ilahi, panggilan suci yang tertanam dalam jalinan jiwa mereka. Merangkul misi ini memerlukan keberanian, iman, dan komitmen mendalam untuk hidup selaras dengan kebenaran tertinggi mereka. Misi ilahi setiap jiwa terpilih adalah unik. Ini bisa melibatkan penyembuhan, mengajar, memimpin, atau menciptakan. Tetapi pada intinya, ini adalah tentang membawa cahaya ke dunia. Para jiwa terpilih ada di sini untuk mengangkat umat manusia, membimbing orang lain dalam perjalanan spiritual mereka, dan berkontribusi pada evolusi kolektif kesadaran. Misi ini tidak tanpa tantangan. Seringkali memerlukan keluar dari zona nyaman, menghadapi ketakutan, dan membuat pengorbanan. Salah satu langkah pertama dalam merangkul misi ilahi Anda adalah mengakui dan menerima sepenuhnya. Ini bisa sulit, karena seringkali melibatkan melepaskan identitas, keyakinan, dan pola lama yang tidak lagi melayani Anda. Ini memerlukan langkah menuju cara baru menjadi yang selaras dengan tujuan sejati dan panggilan lebih tinggi Anda. Penerimaan bukan hanya sekadar mengakui misi Anda. Ini tentang mewujudkannya dalam setiap aspek kehidupan Anda. Saat Anda merangkul misi ilahi Anda mungkin menghadapi perlawanan dari dalam diri Anda dan dari dunia di sekitar Anda. Perlawanan ini adalah bagian alami dari perjalanan, karena menantang Anda untuk tumbuh, berkembang, dan memperkuat komitmen Anda terhadap tujuan Anda. Pada saat-saat perlawanan ini, keberanian menjadi sangat penting. Keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan. Ini adalah kesediaan untuk melangkah maju meskipun ada ketakutan. Ini adalah kekuatan batin yang memungkinkan Anda untuk mengambil langkah berani, mempercayai yang tidak diketahui, dan tetap setia pada misi Anda, bahkan ketika jalan di depan tidak jelas. Iman adalah komponen kunci lainnya dalam merangkul misi ilahi Anda. Iman adalah keyakinan pada sesuatu yang lebih besar dari diri Anda. Kepercayaan bahwa Anda sedang dipandu dan didukung oleh alam semesta. Ketika Anda memiliki iman, Anda memahami bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Anda tahu bahwa Anda dipimpin oleh kekuatan yang lebih tinggi dan bahwa segala sesuatu terjadi persis seperti yang seharusnya. Iman memungkinkan Anda untuk menyerah pada proses, melepaskan kendali, dan percaya bahwa alam semesta memiliki rencana untuk Anda. Selain keberanian dan iman, merangkul misi ilahi Anda juga memerlukan tindakan. Tidak cukup hanya mengenali misi Anda harus secara aktif mengejarnya. Ini berarti mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan misi Anda, baik melalui pekerjaan, hubungan, atau pertumbuhan pribadi Anda. Ini berarti tampil setiap hari dengan rasa tujuan dan dedikasi, mengetahui bahwa setiap tindakan yang Anda ambil berkontribusi pada pemenuhan misi ilahi Anda. Saat Anda bertindak atas misi Anda, jalannya mungkin tidak selalu lurus. Akan ada tantangan, kemunduran, dan momen keraguan, tetapi semua ini adalah bagian dari perjalanan. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Setiap kemunduran adalah kesempatan untuk menilai kembali dan menyelaraskan. Dan setiap momen keraguan adalah pengingat untuk terhubung kembali dengan iman dan keberanian Anda. Kuncinya adalah tetap berkomitmen pada misi Anda, tidak peduli rintangan apapun yang muncul. Juga, penting untuk diingat bahwa misi ilahi Anda tidak hanya tentang apa yang Anda lakukan. Ini tentang siapa Anda. Ini tentang mewujudkan kualitas cinta, belas kasih, integritas, dan kebenaran dalam segala hal yang Anda lakukan. Ini tentang hidup dengan cara yang sejalan dengan nilai dan prinsip tertinggi Anda. Ketika Anda merangkul misi Anda dengan cara ini, Anda menjadi cahaya bagi orang lain, menginspirasi dan mengangkat mereka di sekitar Anda. Saat Anda melanjutkan perjalanan Anda akan mulai melihat dampak dari misi Anda. Anda akan memperhatikan bagaimana tindakan, kata-kata, dan kehadiran Anda membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain. Inilah hadiah sejati dari merangkul misi ilahi Anda, pengetahuan bahwa Anda sedang memenuhi tujuan Anda dan berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar. Rasa pemenuhan ini tidak seperti yang lain,
karena berasal dari mengetahui bahwa Anda hidup selaras dengan panggilan jiwa Anda. Akhirnya, penting untuk tetap terhubung dengan sumber inspirasi dan bimbingan Anda. Apakah melalui meditasi, doa, atau menghabiskan waktu di alam, temukan apa yang memelihara jiwa Anda dan menjaga Anda selaras dengan misi Anda. Koneksi ini akan mendukung Anda dalam perjalanan Anda, memberikan kekuatan, kejelasan, dan kebijaksanaan yang Anda butuhkan untuk terus maju. Merangkul misi ilahi Anda bukanlah peristiwa sekali waktu. Ini adalah perjalanan seumur hidup. Ini memerlukan komitmen yang berkelanjutan, keberanian, dan iman. Tetapi seiring Anda terus berjalan di jalan ini, Anda akan menemukan hadiah-hadiah yang tidak terukur. Anda akan mengalami rasa damai, kebahagiaan, dan pemenuhan yang mendalam. Mengetahui bahwa Anda hidup sesuai dengan kebenaran Anda dan berkontribusi pada kebaikan yang lebih besar. Anda adalah orang yang terpilih, dan misi Anda adalah suci. Rangkul dengan sepenuh hati dan ketahui bahwa alam semesta membimbing Anda setiap langkahnya. Saat kita mengakhiri episode ini, ingatlah bahwa jika Anda telah sampai sejauh ini, itu bukan kebetulan. Pesan ini dimaksudkan untuk menemukan Anda. Perjalanan Anda sebagai orang terpilih adalah unik, dipenuhi dengan tujuan, tantangan, dan potensi yang besar. Anda telah diberikan hadiah, wawasan, dan misi yang terjalin dengan rumit dalam jiwa Anda. Jalan yang Anda tempuh mungkin tidak selalu mudah, tetapi itu adalah jalan yang sangat penting dan berdampak mendalam. Alam semesta telah membawa Anda ke momen ini, ke pesan ini, untuk mengingatkan Anda siapa Anda dan apa yang Anda lakukan di sini. Setiap pengalaman yang Anda temui, setiap momen kesendirian, dan setiap tantangan yang Anda hadapi membentuk Anda, memperhalus hadiah Anda, dan menyelaraskan Anda dengan misi ilahi Anda. Rangkul perjalanan ini dengan keberanian, iman, dan komitmen mendalam untuk hidup selaras dengan kebenaran tertinggi Anda. Saat Anda maju, ingatlah bahwa Anda tidak pernah sendirian. Alam semesta terus membimbing Anda, menawarkan tanda-tanda, dan memberikan dukungan yang Anda butuhkan untuk memenuhi tujuan Anda. Percayalah pada waktu ilahi dalam hidup Anda dan ketahui bahwa segala sesuatu terjadi persis seperti yang seharusnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran, dan meninggalkan komentar dengan 77 untuk mengirim sinyal ke alam semesta. Biarkan pesan ini bergema dengan Anda dengan memutarnya berulang kali, bahkan di latar belakang, agar energinya selaras dengan diri Anda yang lebih tinggi. Anda adalah orang yang terpilih dan kehadiran Anda di dunia ini sangat penting. Teruslah melangkah di jalan Anda dengan anggun, mengetahui bahwa perjalanan Anda adalah suci dan misi Anda adalah ilahi. Alam semesta memiliki rencana besar untuk Anda. Rangkullah sepenuhnya dan biarkan cahaya Anda bersinar terang di dunia.